2A, mohon izin. Saya dari CGP Angkatan 11. Saya mohon izin untuk observasi Ibu di dalam kelas karena saya ada tugas di aksi nyata saya. Apakah Ibu berkenan untuk saya observasi, Bu? Nah, ini observasinya akan diadakan di Mapelapa, Bu, kalau boleh tahu. Insya Allah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Boleh saya tahu tujuan pembelajarannya, Bu? Mungkin dalam tujuan pembelajaran nanti yang jelas materinya saya tentang masalah pemahaman kata-katanya. Mungkin tujuannya adalah bagaimana peserta didik itu mampu memahami dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks aural. Dengan Teks aural yang dalam program kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti peserta didik itu mampu memahami penggunaan kata tanya. Berarti tujuannya nanti peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks aural yang dibacakan oleh guru sama penggunaan kata tanya. Ya. Oke. Nah, berarti bahasa Indonesia. Area pengembangan yang tidak dicapai, Bu, kalau boleh tahu? Nah, yang jelas itu peserta didik nanti akan menguasai dan dari manfaat kata tanya itu dan bisa menggunakan kata tanya dengan benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya strategi yang Ibu persiapkan. Nah, yang jelas yang pertama pengkondisian kelas, bagaimana anak bisa menerima pelajaran nantinya yang akan disampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran. Untuk media belajar. Nah, media belajar juga ada, mungkin saya akan kasih slide video, gambar, terus anak juga menggunakan cerita interaktif sehingga anak itu bisa nantinya membuat kalimat pertanyaan dari cerita ini. Berarti sudah matang ya, Bu, persiapannya? Insya Allah. Oke. Nah, ini berarti observasinya akan diadakan pada hari apa, Bu? Senin, oke. Senin tanggal 11. Ya. Kita ketemu di hari Senin tanggal 11. Sekali lagi saya mohon izin ya, Bu, untuk observasi saya. Silakan. Saya tunggu. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita kelas untuk memimpin doanya.
pembelajaran. Untuk materi ini jangan lupa terakhir adalah apa? Harus tanda apa? Yang bagus, pintar, hebat. Ayo fisik. Aku tak tahu dulu. Sebentar lagi Ria. Kenapa? Bukan benda ya, atau sesuatu. Terus yang ketiga adalah siapa. Siapa itu adalah menanyakan orang atau pelaku. Contoh orang ya, siapa nama ayahmu? Nah, siapa nama ibumu? Siapa yang selalu ramai dalam kelas? Itu menanyakan orang. Nah, terus di mana? Di mana itu adalah menanyakan tentang tempat. Ya, menanyakan tempat. Jadi di mana kamu tinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aas, perkenalkan saya BP dari Usulis Pembukaan angkatan 11 kelas 89B ya, Usulis ya. Saya di sini hari ini Usulis itu mau praktek coaching pasca observasi akademik ya. Silakan Usulis. Terima kasih Bu Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu As. Apa kabar hari ini Bu As? Alhamdulillah sehat. Bu As, apakah sudah tahu tujuan pertemuan kita hari ini? Tujuannya adalah untuk menanyakan persuasi yang telah dilaksanakan Iya benar. Kita akan bicara tentang pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melewati observasi pembelajaran yang kemarin pada hari Sabtu? Iya betul. Mungkin perasaan saya senang dan juga karena saya bisa sudah memberikan proses pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan lancar. Terlihatnya mereka itu aktif dalam pembelajaran pada saat itu. Apakah tujuan yang direncanakan oleh Ibu Aas sebelum memulai observasi sudah tercapai semuanya, Bu? Alhamdulillah tercapai karena melihat hasil evaluasi mereka dan juga antusias mereka dalam pemahaman dan menguasai materi yang telah saya sampaikan. Jika kita analogikan ke rentang angka dari 1 sampai 10, menurut Bu Aas, Ibu ini berada di posisi berapa? Mungkin menurut saya 8 karena ada 1-2 anak yang masih butuh bimbingan khusus karena mereka itu tidak paham dengan kalimat, anggap mereka itu tidak fokus, masih kurang fokus karena mereka itu masih kesulitan dalam membaca atau mengerjakan kelas, sehingga sekaligus juga dalam kesulitan untuk mengerjakan LABB seperti itu. Tetapi Bu, selain dari itu, saya alhamdulillah dengan media dan metode pengajaran yang beragam itu begitu anak-anak itu menguasai materi, sebagian besar menguasai materi yang saya berikan dengan cara memberikan mengeksplor pendapatnya saat saya mengadakan diskusi dengan mereka. Terus mereka seperti itu. Apa yang sudah baik selama observasi dan yang perlu dipertahankan menurut Bu Aas sendiri apa? Mungkin yang sudah baik dan perlu dipertahankan itu saya penerapan KSE di kelas. Karena kita juga dulu KSE itu agar kondisi di kelas itu menjadi kondusif dan nyaman. Saya itu yang pertama melibatkan anak dalam pembuatan kesepakatan kelas sehingga mereka itu akan punya kesadaran sendiri. Terus yang kedua itu mereka itu mempunyai keterampilan komunikasi yang efektif. Saat saya minta untuk mengeksplor pendapatnya, mereka itu begitu enak atau begitu bahasa yang mereka pakai itu walaupun bahasa mereka
tapi mereka itu begitu sesuai dengan struktur yang sudah saya berikan. Ya, benar sekali. KSE benar-benar Ya KSE, dan mungkin fleksibilitas waktu kerja kelompok mereka itu membagi peran waktu mengerjakan tugas. tercapai berarti ya Bu membagi perannya di sini ya. Menurut Bu As sendiri apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Ya, pasti ada Bu, pasti ada. Namanya juga saya mengajar di kelas rendah, terutama dalam pengkondisian kelas saya betul belum kurang maksimal untuk dalam pengkondisian. Terus yang kedua itu walaupun rencana pembelajaran sudah saya buat di rumah, disusun sebelumnya saya susun, tapi kalau sudah dihadapkan dengan kondisi kelas yang begitu gaya belajar mereka berbeda, jadi pembelajaran yang optimal belum saya terima. Seperti itu. Tapi mungkin saya kedepannya akan merencanakan pembuatan yang lebih inklusif rencana pembelajaran itu. Pasti ada ya Bu yang perlu diperbaiki. Pasti ada. Selanjutnya bolehkah saya sebagai observer untuk menyampaikan umpan balik saya Bu As? Silakan. Menurut saya ketika observasi kemarin Bu As itu sudah benar-benar melakukan tahapan yang jelas ya, dan sudah sesuai dengan modul ajar yang dibuat oleh Bu As, perencanaan sebelum observasi. Pas pra-observasi juga Bu As sudah mengatakan tujuan dan benar-benar sudah disampaikan kepada murid juga tujuan pembelajarannya. KSE juga sudah mendalami, sintaksnya jelas. Cuma memang benar pengkondisian kelas atau manajemen kelas, karena masih di kelas rendah itu yang perlu kita atau Bu As gali lagi ya Bu, agar siswa lebih kondusif lagi ke depannya. Selanjutnya rencana tindak lanjut apa sih yang akan Bu As lakukan? Mungkin tindak lanjut saya itu saya akan memberikan bimbingan khusus kepada kelompok-kelompok atau kepada anak yang memang kemampuannya kurang. Terus mungkin juga akan lebih mempersiapkan lagi perencanaan pembelajaran yang lebih maksimal. Dan mungkin juga bisa jadi kita kolaborasi atau minta teman sejawat untuk memberikan masukan tentang masalah kondisi kelas bawah. Baik Bu As, ini saja pasca observasi kita. Terima kasih banyak.